Mata kuliah Green Design dengan dosen pengampu Maharani, Program Studi Desain Produk ITENAS Bandung. Mata kuliah Green Design ini berkode DPB 356 dengan bobot SKS-nya 3 dan dibuka di semester genap. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip Green Design yang diimplementasikan pada produk, serta memberikan kemampuan merancang produk sederhana yang mengimplementasikan prinsip-prinsip Green Design tersebut. Untuk RPS ini dilengkapi dengan capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang diantaranya antara lain mampu menjelaskan kembali definisi tentang Green Design, Sustainable Design, dan Eco Design, lalu menjelaskan kembali tentang pentingnya Sustainability Report sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban desainer saat memproduksi karya desain. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kritik dan memberikan solusi terhadap produk-produk minimal 3 buah yang tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip desain berkelanjutan. Setelah itu, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis prinsip-prinsip Green Design pada produk yang didesain oleh mahasiswa peserta mata kuliah ini. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan bisa mempresentasikan dengan baik secara visual dan oral hasil analisis sustainability report yang dilakukan. Perkuliahan Green Design, kuliah tatap muka. Berikut adalah video perkuliahan Green Design yang membahas tentang RPS, capaian pembelajaran, materi perkuliahan di awal pertemuan, serta asesmen yang nantinya dilakukan melalui penugasan selama perkuliahan. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah Green Design. Green Design ini adalah mata kuliah di semester genap, mata kuliah pilihan. Tapi dia 3 SKS, jadi nanti ada tugas yang perlu kalian asistensikan ke saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang RPS-nya. Jadi untuk mata kuliah ini kita punya 3 CPL yang harus dipenuhi. Lalu ada pencapaiannya juga yang harus dipenuhi. Nanti ada penilaian melalui beberapa tugas. RPS-nya nanti akan saya bagikan di LMS ya, di e-learning nanti. Ini ada peta pencapaiannya. Jelasnya di sini kita ada 16 kali pertemuan, tapi yang aktif ada 14 kali karena nanti ada selingannya tuh UTS dan UAS di sini. Jadi dari RPS ini kita bisa cek targetnya per minggu apa saja di sini ya. Nanti di minggu pertama misalkan kita mencapai CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kembali definisi tentang Green Design, Sustainable Design, dan Eco Design melalui presentasi visual. Jadi akan ada tugas presentasi di sini. Lalu ada juga tugas berikutnya. Kita cek juga di RPS-nya ya. Jadi sambil kalian bantu untuk memeriksa kesesuaian dari target kita semester ini, karena sudah ada panduannya di RPS. Kalau misalkan ada yang sampai terlewat, tolong ingatkan saya nanti. Jadi ada 5 CPMK yang harus tercapai. Untuk tujuannya Green Design ini untuk memberikan pemahaman tentang prinsip Green Design yang diimplementasikan pada produk. Lalu ada persentase penilaian juga, ada 5 tugas nanti ya. Ada yang berupa diskusi atau tes lisan, ada yang juga berupa infografik. Jadi kalian ada presentasinya beberapa kali di sini dan bobot penilaiannya juga sudah ada di sini nanti. Untuk detailnya sudah di RPS juga, jadi kalian bisa sambil baca-baca juga nanti. Sampai sini ada yang mau tanya dulu untuk RPS? Cukup jelas ya untuk RPS ya. Baik, jadi kita lanjut ke materi yang pertama. Jadi tujuannya di minggu pertama ini adalah kalian bisa menjelaskan kembali tentang perbedaan antara Green Design, Eco Design, dan Sustainable Design. Untuk materinya ini ya, coba saya share dulu. Kita mulai aja kali ya.
Jadi green design, sustainable design, apakah mereka berbeda? Kita kembali ke terms yang tentang green design. Sebetulnya green design ini lebih mengarah ke metode. Jadi kalau kita coba bayangkan untuk skalanya itu sustainable design yang paling besar, lalu mengerucut ke green design dan eco design. Jadi green design dan eco design itu sebetulnya hampir mirip, tapi cara pemikirannya berbeda. Kalau untuk eco design lebih ke applicable, kalau green design lebih ke teknis-teknis apa yang bisa kita pakai. Misalkan ada kebijakan terkait penggunaan listrik, itu masuk ke strategi green design. Kalau misalkan reduce, reuse, recycle, itu masuknya ke eco design. Jadi kalau green design itu lebih ke arah teknisnya sebetulnya. Kalau eco design tidak harus tercatat, tidak harus terdokumentasikan dengan baik seperti di green design. Bedanya hanya sedikit, tapi kalau tidak ada green design jadi tidak ada peraturannya. Jadi memang kita membutuhkan sinergi antara green design, eco design di dalam lingkup sustainable design. Jadi semacam apa ya? Kalau green design itu penerapannya secara teknik one by one, satu persatu, langkah-langkahnya bagaimana, dan itu masuk ke dalam payung sustainable design. Jadi sustainable design ini bukan metode, melainkan cara berpikir. Terutama bagi desainer produk, kita harus tetap harus berpikir supaya desain ini berkelanjutan. Jangan sampai kita hanya menambah sampah untuk produk yang kita hasilkan. Jadi kira-kira begitu ya kalau untuk singkatnya ya. Perbedaannya apa? Sebetulnya juga misinya sama, hanya saja kalau secara teknis green design ini fokusnya ke penggunaan material yang terbarukan, di recycle. Dan juga nggak harus recycle ya, renewable energies juga masuk ke area green design. Jadi kalau kita bahas tentang tenaga surya, tenaga angin, tenaga gelombang untuk laut, itu masuknya ke ranah green design. Karena itu masuk ke ranah teknis, bisa dihitung, bisa dikalkulasi, bisa didokumentasikan, dan bisa diterapkan ke banyak hal gitu. Jadi green design itu taktisnya. Sementara sustainable design ini adalah pemikiran bagaimana cara untuk mengeliminasi kerugian, dampak yang tidak bagus untuk alam. Jadi secara lebih luas lah skalanya ya. Bedanya di situ saja sih. Jadi kalau green design itu semacam praktisnya gimana nih, cara-caranya apa saja nih. Jadi kalau di perusahaan nanti kalau kalian kerja di sebagai in-house designer misalkan, pasti juga ada cara-caranya untuk mengukur dampak ke lingkungan itu menggunakan prinsip-prinsip green design. Dan itu di bawah payung sustainable design. Apakah kurang jelas atau ada yang mau tanyakan dulu? Belum? Jelas ya. Ini ada prinsip juga, pilar-pilar keberlanjutan. Jadi kalau kita mau berkarya, kita sebagai desainer produk, kita harus ingat ada economic development, kita harus mengejar profit, itu pasti. Ada social development, kita harus peduli ke orang-orang, itu juga wajib. Dan juga environmental protection ke planet. Jadi sebagai desainer produk, tolong jangan sampai kalian lupakan 3 hal ini. Nanti kalian kerja dimanapun, entah sebagai wirausaha, entah sebagai in-house designer, kalian tetap harus ingat kalian bertanggung jawab atas 3 aspek ini. Jadi 3 ini tuh saling melengkapi, karena prinsipnya berkelanjutan itu ada di tengah-tengah mereka ini. Agar bisnis kalian sustain, agar yang kalian kerjakan bisa berlangsung, berlanjut, kalian harus memikirkan 3 aspek ini. Bagaimana kalau misalkan salah satu lebih besar Bu? Misalkan ya, jadi aspek sosialnya lebih besar gitu. Kalau menurut kalian bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Contohnya di mana? Misalkan kita ambil studi kasus ini deh. Kira-kira apa ya UMKM lokal yang concern perhatian ke ranah orangnya, sosialnya? Kepikiran nggak kira-kira apa? Kayak Facebook. Misalnya test space. Iya. Kira-kira gimana tuh? Bisa Jadi dibahas sedikit? artisnya itu dari
anak-anak disabilitas. Jadi bisa berlanjut karena mereka lebih besar pedulinya ke aspek sosial ke orang-orangnya ya. Karena yang membuat hal ini berjalan itu adalah kebutuhan dari orang-orangnya kan ya. Itu bisa. Oke, kita makasih Iva untuk masukannya. Kalau untuk yang aspek lain kira-kira yang lebih besar kira-kira bagaimana nih? Kalau kita lebih mementingkan profit aja gitu. Menurut kalian bagaimana? Apakah bisnis akan bisa berlanjut dengan kita bertitik berat untuk profit aja? Lebih besar daripada yang lain gitu. Kita nggak peduli planet, kita nggak peduli people, tapi kita peduli ke profit gitu. Menurut kalian bagaimana? Coba, Ica. Kayak punya dua POV gitu sih Bu. Bisa aja berjalan tapi bisnisnya akan penuh gini. Betul. Tapi kalau profitnya enggak sekencang itu ya bisa ke aspek yang correct atau people-nya juga Tetap penting ya, karena kalau kita tidak memikirkan profit, nanti kita akan jadi perusahaan nirlaba dan kita tidak akan bisa membuat perusahaan ini berjalan sebagaimana mestinya juga. Tetap kita harus bisa menyeimbangkan antara tiga ini. Jangan sampai salah satu terlalu besar. Jadi kalau salah satu terlalu besar, artinya udah eksploitasi kan. Jadi siapa yang pernah dengar istilah orang bisa kaya, perusahaan bisa kaya kalau dia mengeksploitasi sumber daya alam atau mengeksploitasi manusia? Pernah dengar nggak? Apalagi sekarang ya, jadi banyak yang seperti itu. Jadi jangan sampai tiga ini lebih besar salah satu aja, dominan salah satu berarti itu udah masuknya ke eksploitasi. Yang sampai ke situ. Apalagi kalian sebagai desainer produk, desainer itu adalah salah satu profesi yang paling banyak berperan untuk banyak aspek di bumi ya, karena manusia tuh didorong oleh needs dan desainer sangat mewadahi needs itu. Jadi kalian harus berhati-hati sebagai seorang desainer produk, terutama dengan produk yang apalagi yang dipakai sehari-hari. Jangan sampai kalian membuat produk yang sekali pakai buang. Jadi ya mubazir lah ya kalau seperti itu. Itu pesan saya sebagai kalian sebagai dosen ya, kalau kalian nanti udah jadi desainer, tolong ingat tiga hal ini, jangan sampai salah satu terlalu dominan. Ya ini ya, jadi masing-masing aspek itu juga berperan untuk keberlanjutan, misalkan yang aspek sosial gitu. Kalau manusianya saling peduli, itu akan tadi seperti contoh yang dari IFA ya, test space, jadi saling peduli, komunitasnya akan bertambah kuat, akan berlanjut gitu, dan secara kuat karena ada semacam rasa tanggung jawab, rasa saling memiliki, dan juga untuk saling peduli ke sesamanya. Jadi ada social sustainability di situ. Kita perlu tahu kalau kita menjalankan sebuah usaha atau bisnis, bagaimana mempengaruhi hidup orang lain yang kita lakukan ini. Jadi ini nih ya, you need to know how it impacts people's lives, including your employees. Sampai kalau kalian sudah punya pegawai, mereka bahagia nggak ya di kita, kerjasama dengan kita? Mereka sejahtera tidak ya? Kebutuhan mereka apakah terpenuhi? Jadi kalau mereka tidak terpenuhi kebutuhannya, nanti implikasinya bagaimana? Jadi itu yang perlu kalian pikirkan. Lalu yang kedua juga tidak boleh lupa, secara ekonomi tadi ya, ada profit tadi juga kan, supaya tetap bisa berjalan bisnis kalian harus punya manajemen keuangan yang baik. Jadi harus tetap profitable, kalian tetap harus berinovasi, berkreasi supaya bisnis kalian menghasilkan untung, supaya tetap bisa diterima oleh pasar, supaya bisnis kalian tetap berjalan, supaya bisa kalian hidupi pegawai-pegawai dan juga kalian sendiri juga sejahtera. Jadi saling terkait ini ya. Gimana supaya kita bisa tetap sustain secara ekonomi? Kita harus paham tentang tren. Jadi kita harus cek trennya apa, kita bisa pakai pendekatan seperti apa. Lalu misalkan produk kita aksesoris fashion misalkan, kita harus cek juga nih yang dibutuhkan oleh pasar itu yang seperti apa sih. Kita harus paham perilaku konsumen juga. Lalu local level sustainability. Rumah kita cuma satu,
bumi kita cuma satu. Jadi jangan sampai yang kita lakukan itu dampaknya ternyata nggak baik untuk bumi kita. Jadi misalkan kalian membuat produk dari, kalau nggak salah misalnya dari plastik, itu apakah ada limbah sampingannya atau tidak? Limbahnya saya gitu. Jadi Rusel cerita deh, itu dari apa? Produknya itu dari tutup botol plastik yang bisa pecah. Sampai di molding pakai mesin injeksi molding. Jadi malah justru bagus ya mengambil dari sampah lalu diolah. Di injeksi molding jadi butiran-butiran biji gitu. Nah itu sangat mendukung di prinsip green design sebetulnya, dan sangat bagus untuk lingkungan. Jadi kita mengurangi adanya limbah plastik dan kita olah kembali menjadi produk yang terpakai. Dan memang mungkin masa pakainya pasti ada ya, lifespan ada. Itulah mengapa kita sebagai desainer juga harus paham tentang tren. Bagaimana cara kita untuk tetap bisa sustain, tetap bisa bertahan meskipun trennya udah habis nih. Tren untuk aksesoris dari fashion, tren aksesoris dari beats tadi udah habis misalkan. Kita bisa ngapain lagi nih? Kita punya alatnya, kita punya pengetahuannya, kita punya sumber daya manusianya. Kita bisa buat apa? Dari sampah-sampah plastik itu juga. Gitu ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Cukup jelas? Ini akan saya lewati saja karena memang fokus kita nanti ke sustainable design principles itu termasuk apa saja, ini banyak sekali. Nanti kalian kalau masuk ke perusahaan pasti akan diperkenalkan juga dengan konsep sustainability report. Jadi sebagai perusahaan itu harus bisa running secara bagus, harus ada pertanggungjawaban secara lingkungan juga. Apa yang dihasilkan oleh perusahaan saat proses produksi itu harus didata semua, lalu menggunakan material apa saja, apakah ada bahan kimia yang terlibat, itu harus dicatat semuanya. Dan itu juga ada asesmennya nanti. Kalau dari Indonesia sendiri ada Kementerian Lingkungan Hidup ya kalau dalam hal ini. Aspek green design, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, kalau green design itu lebih banyak ke teknis, ke ranah yang memang teknologi. Jadi kita udah kenal sekarang banyak mobil listrik ya, banyak untuk salah satu alternatif kendaraan yang emisinya ramah lingkungan katanya, tapi tetap pakai tenaga listrik. Nah kita harus memikirkan juga tenaga listrik ini source-nya apakah akan abadi. Kita harus cari lagi nggak untuk sumber listrik untuk baterainya mobil listrik ini bagaimana nih, kita harus memikirkan hal itu juga. Jadi aspeknya banyak sekali ya sebetulnya. Ini ada sumbernya juga, referensi yang kita bisa baca di situ. Green design harus punya dampak yang sangat minim ke lingkungan. Jadi intinya itu sih kalau green design, seminimal mungkin dampaknya. Lanjut ya. Kesimpulan dari materi hari ini, jadi ini untuk mengantarkan ke mata kuliah green design yang pertemuan berikutnya sebetulnya. Jadi setiap tahap proses desain harus mengoptimalkan yang segala daya upaya kalian untuk meminimalkan dampak lingkungan. Jadi jangan sampai banyak yang merusak alam. Lalu improve quality of life. Jadi kalian harus bisa mencari cara secara kreatif supaya aspek 3 tadi, people, profit, dan juga environment ya tadi ya, itu bisa tetap optimal. Jadi kalau kita berbicara tentang sustainable design dan green design, tujuan utamanya itu bukan untuk membangun struktur atau produk, tapi untuk membangun masa depan. Jadi pola pikir inilah yang saya harap kalian tetap pakai nanti setelah kalian lulus sebagai desainer produk. Jadi sustainable design itu semacam pola pikir, mindset yang harus kalian bawa terus saat kalian mendesain atau kalian membuat, mungkin kalian berwirausaha misalkan, tapi mindset kalian tetap harus ke sustainable design. Jadi itu ya, jadi sustainable design itu adalah ideologi yang bisa di breakdown, diturunkan ke social consideration, ke pendekatan-pendekatan secara sosial
pendekatan secara environmental, secara lingkungan. Performance ini maksudnya kalau kalian menggunakan peralatan atau tentang green design yang secara teknis, misalkan tadi ada mobil listrik, ada apalagi ya, misalkan bahan bakar dari pohon jarak, kayu jarak, tahu nggak? Bio oil gitu-gitu tahu? Pernah dengar, tapi belum pernah cobain ya. Karena memang masih ranahnya masih di penelitian sih, jadi belum sampai ke customer memang. Tapi sudah ada minyak dari pohon jarak yang mungkin bisa menggantikan bahan bakar fosil. Jadi semacam itu ya untuk performance dan financial implications dari kita juga harus memikirkan profit. Bagaimana supaya bisnis kita tetap running smoothly, bisa berjalan dengan baik tanpa harus mengeksploitasi salah satu. Kita harus berpikir tentang hal itu. Dan mungkin ya PR bagi kalian ya ini sebagai desainer produk, kira-kira nanti kalian mau masa depan yang seperti apa dengan kemampuan kalian sebagai seorang desainer produk ini? Ada yang mau tanya sampai sini? Coba ada yang tanya nggak? Kalau menurut ibu kira-kira bisnis bisa dibanding atau studi desain yang udah bagus banget secara people, profit dan environment-nya siapa? Kalau dari Bandung sendiri siapa ya kira-kira ya? Sejauh ini sih belum ada yang betul-betul bagus. Semuanya masih sedang berjuang ya, yang saya lihat. Tapi kalau saya lihat dari pergerakan mereka dari sosial media, kalian juga nanti harus memikirkan hal itu ya. Karena kita perform dengan baik, orang nggak akan tahu kalau kita nggak menampilkan. Dan kita harus pakai sosial media untuk kampanye, untuk campaign. Yang saya lihat bagus adalah Studio Dapur, misalkan kalau kita harus nyebut merek ya. Karena mereka memberdayakan ibu-ibu, mereka punya semacam kelompok pengrajin, dan mereka memang tidak yang mengeksploitasi sih sebetulnya. Mereka memberdayakan kemampuan yang sudah dimiliki oleh kelompok pengrajin ini terkait dengan anyaman bambu terutama, tapi mereka menambahkan aspek desain supaya produknya lebih sellable, lebih bisa dijual terutama di pasar internasional. Karena trennya kan orang-orang luar tuh yang berminat ke produk berbahan alam. Nah ini tim desainer di Studio Dapur itu harus paham nih trennya seperti apa. Lalu kita menyesuaikan dengan kemampuan lokal. Jadi tadi ya ada profit, kita mindsetnya ke profit juga nih. Ini harus bisa terjual. Caranya gimana biar bisa terjual? Desainnya harus bagus, harus ikut tren yang saat ini seperti apa. Lalu harganya juga harus masuk akal. Lalu perilaku konsumennya siapa nih yang akan beli produk kita? Itu juga harus paham kan sebagai desainer. Lalu sesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang lokal. Jadi jangan sampai kita membawa ide-ide desain yang advance, yang baru, tapi ternyata pengrajin nggak bisa untuk menganyam apa yang kita mau. Kita jadi memaksakan kan ya. Idenya tuh wah udah futuristik gitu, modelnya begini, tapi begitu diminta sama pengrajin, ditanya gitu, ini nanti anyamannya bagaimana? Desainer nggak tahu, karena local wisdom pengrajin ini mungkin berbeda dengan desainer. Jadi kita harus menyesuaikan dengan skill, kemampuan lokal para pengrajin, dan kita bawa adjust lah ya, disesuaikan dengan kira-kira yang masuk ke dalam trennya seperti apa nih. Itu tantangan sebagai desainer ya, tugas kalian sebagai desainer tuh. Nah, gimana batasan gimana? Artinya kita nggak bisa terlalu liar gitu. Ya, betul. Ini ya kompromi, design is about compromise, betul sekali. Jadi kita harus cek kemampuan kita sendiri seperti apa, kemampuan pengrajin yang local wisdomnya juga sudah melebihi usia kita itu seperti apa. Jadi jangan sampai itu ditinggalkan begitu saja. Lalu apalagi ya kira-kira ya? Indonesia tuh beruntung loh. Materialnya banyak, kita juga orang-orangnya ngulik semua sejak dulu. Jadi kalau kita mau dari Pulau Aceh, Pulau Sumatera sampai ke Papua pun, itu mereka masing-masing punya local wisdom terkait untuk, misalkan anyam aja, kata kuncinya menganyam. Pasti udah banyak banget tuh cara-caranya, lalu pola-pola anyamannya yang bisa kita pelajari itu beda-beda semua. Sulawesi beda lagi, Halmahera beda lagi.
Flores juga anyamannya juga bagus banget. Mereka bikin kain ikat itu juga kan sebenarnya anyaman juga sebenarnya. Basicnya tuh anyaman, tapi mereka pakai alat tenun bukan mesin kan ya kalau di Flores, di Nusa Tenggara Timur maksudnya. Itu sih contoh aja ya itu ya. Tapi sebenarnya mereka studio-studio yang studio desain yang di Bandung masih sama-sama berjuang sih. Dan saya lihat ini ke arah yang bagus sebenarnya, dan kalian juga sangat potensial untuk ke arah situ. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Selamat pagi. Thank you. Terima kasih. Sama-sama.